sama-sama belajar dengan kalian semua, ya, bisa untuk melihat, pengen melihat kesiapan dari anak-anakku untuk melalui proses kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya dilihat dulu kanan kirinya apakah sudah siap, apakah bangku tata rapi dan buku sudah ada, kemudian poin dan yang lainnya. Oh iya, kalau sudah ada, marilah kita awali dengan proses pembelajaran ini. Sebelumnya saya mau absen dulu, anak-anakku. Ahmad hadir, Ahmad Sauki hadir, Raudatul hadir, Irfan, sakit, ada suratnya. Oh iya, kalau ada berarti cukup. Kalau nggak masuk berarti harus ada izin, entah itu izin sakit atau izin keluar, nggak masuk karena kepergian dan lain sebagainya. Sebelumnya, setelah kita membaca doa, kemudian kita mempersiapkan kegiatan pembelajaran kita mulai dari buku tulis, ballpoint dan yang lain sebagainya, kita mengulas dulu kemarin secara detail, secara singkat pelajaran yang kemarin, yakni tentang jinayat dan hikmahnya. Kemarin Bapak sudah menyampaikan kepada anak-anakku bahwasanya pembelajaran bab jinayat ini adalah suatu kegiatan atau suatu interaksi antara manusia dengan manusia yang lain yang ada unsur pelanggaran ataupun unsur merusak atau unsur merugikan salah satu ataupun orang lain. Oleh karenanya, seberapa pentingnya kegiatan ini akan Bapak bahas nanti bersama-sama dengan kalian semua untuk lebih aktif dalam mempelajari ataupun memahami materi ini karena pentingnya materi ini. Tujuan pembelajaran kemarin sudah disampaikan, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kalian terhadap kegiatan terhadap pelanggaran jinayat itu sampai seperti apa dampak ataupun kerugiannya pada orang lain. Kemudian yang kedua, agar kita mampu menyampaikan ataupun memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya syariat Islam itu secara jelas dan tegas melarang adanya sebuah pelanggaran ataupun perusakan anggota tubuh, baik itu harta ataupun yang lainnya. Kalau begitu dibuka monggo halaman 19, materi tentang jinayat. Dilihat ini Bapak sudah menyampaikan, membuat PowerPoint ataupun pembelajarannya, yakni tentang bab jinayat dan hikmahnya. Subbab yang akan kita bahas nanti yakni pertama tentang pembunuhan dan penganiayaan. Yakni apa itu pembunuhan, apa itu penganiayaan. Pembunuhan di sini disampaikan pengertian pembunuhan, kemudian macam dasar, hukuman bagi pelaku, hikmah dan penganiayaan, peserta atau pembunuhan dan yang lainnya. Pengertian pembunuhan secara istilah, pembunuh secara bahasa, secara bahasa pembunuhan artinya adalah menggunakan nyawa seseorang. Jadi ketika ada suatu tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang kepada orang lain yang sampai dengan menghilangkan anggota, menghilangkan nyawanya, maka itu disebut dengan pembunuhan. Kalau secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu ada kesengajaan atau sengaja, baik itu dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Kemudian macam-macam pembunuhan itu ada 3. Satu, pembunuhan sengaja, kemudian yang kedua pembunuhan seperti disengaja, yang ketiga pembunuhan salah atau qatlul amdi, qatlul sibul amdi, dan qatlul khata'. Pembunuhan sengaja itu apa? Pembunuhan sebuah tindakan seseorang menghilangkan nyawa orang lain karena ada unsur kesengajaan. Baik itu kesengajaannya dengan niat, yakni kesengajaannya dengan niat, ada niatan ingin menghilangkan nyawa orang tersebut. Nah, kemudian menggunakan alat yang mematikan dan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan seperti disengaja, yakni pembunuhan
Pembunuhan adalah pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat, tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa. Akan tetapi hanya bersifat menyakiti saja, akan tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut. Contoh, Bapak memberikan simulasi atau memberikan contoh, ada seseorang melemparkan sebuah benda dengan sengaja kepada orang lain, dengan sengaja entah itu pisau atau apa, dengan tujuan hanya untuk menyakiti saja. Setelah dilempar, kemudian benda tersebut mengenai orang tersebut, akhirnya orang tersebut hilang nyawanya ataupun meninggal. Maka ini masuk kategori pembunuhan. Sengaja niatnya, tapi seperti disengaja. Karena apa? Karena tidak ada kesengajaan membunuh, hanya ada kesengajaan menyakiti saja, tidak sampai menghilangkan nyawa, tidak ada niatan. Yang ketiga, pembunuhan karena salah atau qatlul khata'. Kalau itu jelas nggak ada niat, kemudian nggak ada niat melukai ataupun nggak ada niat menghilangkan nyawa. Alatnya bagaimana? Apakah alatnya harus mematikan atau tidak? Bebas. Maksudnya bebas itu apa? Bisa jadi alatnya itu menghilangkan nyawa ataupun tidak, tetap dikatakan pembunuhan tersalah. Karena apa tersalah? Karena tidak ada unsur niat. Seperti contoh, orang menembak burung kemudian mengenai orang lain, mengenai seseorang sehingga hilang nyawa. Ataupun orang berkendara di jalan kemudian secara nggak sengaja, dia nggak ada niatan untuk menyakiti atau membunuh orang lain, menabrak kendaraan sepeda motor, akhirnya yang ditabrak meninggal. Maka hal ini kan nggak ada niatan untuk membunuh dan nggak ada niatan untuk menyakiti. Berikutnya tentang dasar hukum. Wala bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Karena ada seseorang itu darahnya oleh Allah atau oleh syariat Islam itu tidak diharamkan. Seperti contoh apa? Kafir harbi, kafir yang menentang Islam pada zaman dulu, pada zaman Nabi. Kemudian orang yang sudah ditetapkan oleh Rasul atau oleh syariat Islam bahwasanya dia adalah orang yang berhak untuk menerima hukuman mati, pembunuh kemudian dibunuh, maka orang yang membunuh seorang pembunuh maka tidak disebut dengan pembunuhan dalam arti tidak ada hukum syariat Islam untuk dihukum olehnya. Kemudian hukuman bagi pelaku macam-macam. Hukuman bagi pelaku itu ada hukuman kisos, nanti ada hukum diat. Lah, beda-beda. Yang pertama pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini asalnya adalah dikisos. Apa itu kisos? Kisos itu adalah sebuah hukuman yang setimpal. Ketika orang membunuh, yang dibunuh, melukai, yang dilukai, dan seterusnya. Kemudian yang kedua pembunuhan seperti disengaja. Yang tadi Bapak sampaikan, hukumannya adalah membayar diat. Diatnya diat mungkol, lalu atau diat berat. Pak, bagaimana di sini sudah disampaikan? Pembunuhan sengaja ketika dimaafkan oleh orang atau keluarga dari korban, maka bisa berganti hukumannya dari hukuman kisos ke hukuman diat. Tapi diatnya adalah diat mungkol latoh. Oke, diatnya diat mungkol latoh atau diat berat. Kalau pembunuhan seperti sengaja, diat langsung, diatnya adalah diat mungkol latoh membayar 100 sebanyak 100 ekor unta. Kemudian yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah berupa diat, tapi yakni diat ringan atau diat mukhafafah. Kemudian pembunuhan berkelompok. Ketika ada sebuah kejadian pembunuhan, seseorang terbunuh dengan dibunuh oleh 3 atau 4 orang, maka hukuman bagi para pembunuhnya adalah sama ketika pembunuhannya sengaja, sama-sama kisos semuanya, ataupun
ketika dimaafkan oleh korban bisa diganti dengan diyat. Berikutnya, hikmah adanya larangan pembunuhan, menerapkan seterusnya. Kedua, penganiayaan. Apa itu penganiayaan? Penganiayaan bisa disebut juga dengan jarimah atau perlukaan. Entah itu menyambut, entah itu menyandra, melukai, atau yang lain sebagainya. Kemudian pengertiannya, perlukaan adalah atau jarimah adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan menyakiti orang lain, bisa dengan menghilangkan fungsi anggota tubuh atau menghilangkan anggota tubuhnya. Ada hukuman bagi orang yang melakukan penganiayaan. Kemudian macam-macam penganiayaan, ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan. Hukumannya beda. Karena kalau penganiayaan ringan tidak sampai menghilangkan fungsi dan tidak sampai menghilangkan anggota tubuh, itu penganiayaan ringan. Kalau berat sampai dengan menghilangkan fungsi dan sampai dengan menghilangkan bentuk ataupun bagian dari anggota tubuh seseorang. 4 menit lagi Pak Anton. Hukum 4 menit pelaku tidak pidana, dasar hukumnya ini. Kemudian dasar hukumnya wakatan mana nafsa dan seterusnya. Mata dibalas dengan mata, melukai tangan dibalas dengan melukai tangannya dan seterusnya. Sebelumnya Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anakku. Dilihat itu halaman 17 LKPD-nya, dilihat untuk dikerjakan dan besok untuk ketika pertemuan yang akan datang untuk dikumpulkan pada Bapak dan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran ini bahwasanya jinayat itu pada umumnya ini adalah satu, yakni membahas tentang pembunuhan, al-qatlu, jarimah, perlukaan, qisas dan juga diyat. Diyat dan juga qisas itu bentuk hukumannya. Kalau qatlu, al-qatlu atau pembunuhan dan penganiayaan itu adalah bentuk pelanggarannya. Hukumannya ada dua, pelanggarannya ada dua. Ini masuk kategori jinayat atau pelanggaran. Ketika semuanya sudah paham ataupun ada yang mungkin belum paham, monggo anak-anakku ada yang bertanya. Besok membuat untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan yang sudah Bapak tentukan di LKPD-nya itu untuk selesai kumpulkan, kita bahas bersama-sama. Ada yang tanya kan? Oh iya. Oh iya, betul. Oke. Oh iya, dan juga gini, Bapak tadi lupa menyampaikan bahwasanya bagaimana apa Pak isi daripada diyat itu Pak, diyat ringan dan juga diyat berat. Besok pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Ada 100 ekor unta, nanti macam-macamnya unta apa, unta tulang, unta akan dibahas secara detail oleh Bapak dan bersama-sama dengan kalian semuanya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, dan nanti jangan lupa untuk menyelesaikan tugas dan membaca materi yang akan kita bahas besok. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan harapan ilmu yang kita peroleh semoga bermanfaat dan semoga memberikan kebaikan pada kita dan pada keluarga kita, dan khususnya menjadi proses kebaikan kita menjadi orang yang semakin baik dan semakin baik. Ala hadin yang solehah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Jangan lupa jauhi narkoba dan jangan lupa hidup sehat dengan tetap jaga kesehatan dan jaga pola makan dan yang lainnya. Sekian dari kami, dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.